Selamat pagi Ibu Bapak yang kekasih, khususnya kaum lansia. Kita akan memulai ibadah syukur kami dalam memperingati hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-10. Sebelum kami memulai ibadah ini, saya jemput kita berdiri dan kita menyanyikan lagu himne PKLU. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah hari ulang tahun PKLU ke-10 saat ini. Kiranya ibadah ini akan membawa berkat di dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Nancy Laklang STH. Saudara-saudara, kita akan menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 1, bait 1 dan 3, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatas
kita akan berdoa mengawali ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunanmu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusanmu, kami menjadi layak bersekutu denganmu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama secara bergantian kita akan membaca Mazmur 68 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 30. Orang melihat perarakanmu, ya Allah. Perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi. Di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah. Yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Sebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Mari kita bersama akan mendengarkan pujian kepada Allah yang akan dibawakan oleh grup Hawaiian PKLU Mentari Kasih dengan lagunya Lonceng Gereja.
Jemaat, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah
Bapak, Ibu, Saudaraku, kekasih-kekasih, orang tua yang saat ini sedang beribadah di rumah, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Semua sudah siap dengan Alkitab? Silakan buka pembacanya dalam surat Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Oke, kalau sudah, kita minta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja atas kami semua, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, menjadikannya kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudaraku kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gimana? Silakan duduk dulu. Gimana kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, Oma Opa semua tetap dalam keadaan baik, sehat, kuat, tetap semangat menjalani hidup sekalipun ini masih masa pandemi. Dan kita semua percaya segala sesuatu ada waktunya ya. Kita percaya dan berharap dalam percaya bahwa suatu saat pandemi ini akan segera berakhir. Kita tetap semangat untuk beribadah seperti saat ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Oma Opa, kalau dibilang siklus hidup manusia semua sudah tahu ya. Dari lahir, bayi, anak, apalagi remaja, tumbuh dewasa, menikah, menjadi tua, dan mati. Itulah siklus kehidupan manusia. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mengerem usia 30, 40, 50, 60, sudah masuk usia lanjut kalau Tuhan berkenan. Kalau menurut WHO,
Usia lanjut itu dibagi empat kriteria ya. Ada usia lanjut middle age atau usia pertengahan 45 sampai 59, kemudian usia lanjut elderly dari usia 60 sampai usia 74, kemudian usia lanjut tua atau old dari usia 75 sampai 90, kemudian ada usia lanjut sangat tua atau very old up 90 atau 90 ke atas. Tapi kalau di Undang-Undang nomor berapa itu? Undang-Undang nomor 13 ya, tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia masih pakai batasan umur 60 ya untuk usia lanjut atau lanjut usia. Kenapa kita bicara lanjut usia? Karena sekarang lagi ibadah PKLU. Tapi mau berapapun batasan usia lanjut, ada orang-orang yang kalau mendengar kata lanjut usia, itu paradigma berpikirnya langsung ke arah yang kayak nggak enak didengar. Itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak berguna, sudah tidak berdaya, dan bahasa-bahasa atau kata-kata yang sejenisnya. Nggak enak memang didengar. Makanya ada orang yang kalau masuk lanjut usia atau usia lanjut itu takut. Tidak mau mengakui saya sudah usia lanjut. Ya karena mungkin terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, bahwa merasa kalau sudah lanjut usia, katanya orang bilang itu sudah nggak berguna, nggak bisa berbuat apa-apa, udah nggak bersemangat dan lain sebagainya. Apa benar? Ada orang yang masuk usia lanjut, hidupnya ada di masa usia lanjut, tapi pikirannya selalu ada di masa usia muda. Dia selalu mengingat-ingat, waduh waktu saya masih muda dulu saya begini, waktu saya masih muda dulu saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu, saya bisa begini, saya bisa begitu. Akhirnya dia terpaku terus dengan masa lalu. Dan menjalani masa tuanya atau usia lanjutnya dengan pesimis, enggak ada semangat. Apa memang harus begitu? Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Oma Opa ada dua pilihan. Menjalani masa usia lanjut, menjalani masa sekarang tetapi pikiran tetap di masa lampau, dan menjalani masa sekarang dengan tidak semangat, merasa aduh kenapa saya sudah tua, aduh coba kalau saya masih muda, aduh coba kalau begini, coba kalau begitu. Atau kita menjalani masa usia lanjut dengan penuh syukur, menjalani masa usia lanjut tetap dengan semangat. Usia boleh tua, semangat tetap ada. Amin. Nah tentu semua berharap begitu kan. Oke, enggak masalah saya mau masuk usia lanjut. Mau 60 ke, mau 62, mau 63, 65 dan seterusnya. Tapi saya tetap semangat. Saya tetap bersuka cita. Nah sekarang kuncinya apa? Kuncinya hidup di dalam ketaatan dan iman kepada Tuhan Yesus. Kita meneladani keteladanan dari Tuhan Yesus ya, ayat 8. Yang walaupun dalam deritanya tetap taat. Orang yang bilang kalau sudah lanjut usia banyak penderitaan. Tuhan Yesus dalam deritanya tetap taat. Nah orang yang sudah lanjut usia, kita mari tetap taat. Walaupun kita sudah dalam usia lanjut. Kita tetap bersuka cita. Hidup, tadi saya katakan kuncinya adalah hidup di dalam iman. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 4 bilang apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, diulang lagi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah kalau begitu, kunci untuk bersukacita di masa usia lanjut adalah apa? Jelas sekali cluenya, hidup tetap di dalam Tuhan. Hidup tetap di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Hidup tetap di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada sukacita. Sudah jelas Alkitab katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, di luar Tuhan tidak ada sukacita.
Yang ada adalah pesimis, yang ada adalah tidak ada semangat dan lain sebagainya karena tidak ada Tuhan penopang hidup. Tapi kenapa kalau di dalam Tuhan bisa bersuka cita? Karena Dia yang memberi berkat, Dia beri kekuatan, Dia beri pertolongan, Dia beri topangan dan lain sebagainya sampai usia lanjut. Sehingga orang-orang lanjut usia, oma opa kalau hidup di dalam Tuhan, tetap setia dan taat di dalam Tuhan, dia akan tetap bersuka cita. Tidak masalah dia ingat-ingat yang dulu-dulu. No, enggak masalah, no problem. Dia ingat dulu, waktu saya masih muda, saya pernah kerja ini, kerja itu. Saya pernah ditempatkan di kota ini, di kota itu. Sudah berkali-kali pindah, mutasi kerja dan lain sebagainya. Enggak masalah dia ingat itu. Enggak masalah dia ingat, wah dulu oma itu jago ini, jago itu. Opa dulu itu begini, begitu. Banyak orang bilang begini, wah opa hebat. Itu tidak masalah dia ingat itu. Tetapi oma, opa, orang-orang sudah usia lanjut mengingat masa lalu. Bukan karena mau kembali ke masa lalu. Bukan membuat dia pesimis ketika menjalani usia lanjut. Menyesali kenapa sudah tua, bukan. Tapi dia ingat masa lalu. Justru membuatnya bersuka cita dan bersyukur. Karena dia tatap semuanya itu dalam kacamata iman. Bahwa luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam tahun-tahun hidup saya. Saya sudah usia contohnya 65 tahun. Luar biasa itu dari umur 20 sampai umur 60 Tuhan buat saya. Tuhan izinkan saya berbuat ini, berbuat itu, pergi ke kota anu, pergi ke kota ini, berdagang atau kerja dan lain sebagainya, luar biasa. Dia akan ingat itu untuk mensyukuri segala pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan mengingat semuanya itu untuk membangkitkan semangat dan sukacitanya di masa usia lanjut. Karena dia bilang, wah belum tentu ada orang lain yang bisa mengalami itu. Belum tentu ada orang yang seusia sampai segini. Ya kita nggak tahu usia masing-masing kan. Mau meninggal usia berapa itu otorita Allah. Maka ketika orang sudah usia lanjut, oma opa dia bisa bersuka cita kalau dia menghayati yang lalu dalam rangka syukur. Bahwa luar biasa. Banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Tapi bukan hanya sudah. Tapi Tuhan juga sementara bekerja dalam hidup saya sekarang. Walaupun usia saya sudah begini. Walaupun tubuh ini mulai makin renta di lagu apa tadi? Lagu himne PKLU. Tapi Tuhan masih beri saya kekuatan. Tuhan masih beri saya semangat. Nah itu, ada itu lagu. Hati yang gembira adalah obat. Iya. Seperti obat apa? Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Siapa senang? Tuhan senang. Nah kalau enjoy terus karena ingat luar biasa karya Allah dalam hidupnya akan membangkitkan semangat. Walaupun sudah tua. Sehingga dengan semangat yang ada, oma opa akan terus beribadah. Oma opa akan bisa berbuat. Ya mungkin kalau di halaman ada banyak ada pekarangan kosong bisa nanam ini, nanam itu. Bahkan di usia lanjut bisa tetap memberikan contoh pada anak-anak muda, pada anak-anak cucunya. Bahwa biar oma so tua, oma tetap rajin. Yang tidak sama dengan pemalas. Sampai masa tua, oma opa masih tetap berbuah. Melalui ketaatan yang oma opa tunjukkan. Ketaatan beribadah. Sayangnya kita ini ibadah online. Kalau tidak ada pandemi, coba lihat ibadah subuh kalau nyanda oma opa rajin. Itu semangat oma opa beribadah itu luar biasa. Nah itu tetap bisa jadi contoh bagi yang muda-muda. Masuk jam 6 sore lagi anak-anak muda masih tidur di gereja. Nah oma opa masuk subuh mata tak buka bebas. Tapi ini karena masih pandemi kita online dulu ya.
Semangat yang ada membuat oma opa itu terus bersukacita dan terus bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak muda, anak cucunya terutama. Tetap bisa berbuah bagi orang lain. Sudah banyak makan asam garam kehidupan, pengalaman-pengalaman hidup, bisa memberikan nasihat-nasihat. Hei nak, coba dengar, oma so alami itu. Makanya jangan mau dibikin begini, begitu. Alkitab katakan Mazmur 92 ayat 15-16. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahkan oma-opa di masa usia lanjut terus bersuka cita karena apa? Karena orang bilang begini. Kalau masa muda itu ibaratnya sunrise. Matahari terbit. Kalau masa tua ibaratnya apa? Sunset. Matahari terbenam. Nah, jangan pikir negatifnya. Siapa yang tidak senang lihat sunset? Sunset itu indah atau tidak? Indah. Itu banyak orang suka pinggir-pinggir pantai cuma mau tunggu sunset. Itu mau jam 6, cepat-cepat jangan terlambat. Mau lihat matahari terbenam, luar biasa itu pemandangannya yang Allah ciptakan. Dan masa tua itu indah. Kenapa dikatakan ibarat sunset, masa tua itu indah? Karena sudah mengalami banyak hal, melihat banyak keindahan. Makanya luar biasa oma opa bersuka cita di masa tua. Karena sudah melihat banyak keindahan hidup. Walaupun banyak juga pergumulan hidup. Ibarat kalau orang naik tangga, sudah berapa anak tangga ya? Kalau usia ke 60, katakanlah sudah 60 anak tangga. Makin tinggi, makin tambah anak tangga dinaiki, pandangan makin luas. Tambah lagi anak tangga, makin luas lagi. Oh, di sana ada gunung. Oh, di sini ada laut. Oh, di sana ada sungai. Tambah lagi umur, tambah lagi tangga. Wah, di sana itu ada pemandangan bagus. Wah, di sana itu ada ini. Iya. Makin bertambah usia, makin indah kehidupan. Karena semakin melihat dan mengalami banyak hal. Dan juga jadi makin bijaksana. Karena Musa katakan dalam Mazmur 90 ayat 12 apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Makin bertambah usia makin bijaksana. Karena makin bertambah anak tangga makin bisa melihat, oh jalan keluar di sana, oh jalan keluar di sana. Makin bertambah anak tangga yang dinaiki, makin bertambah usia, oh di sana rupanya ada masalah. Tadinya pikir masalah nggak ada jalan keluarnya. Makin tambah umur, oh di sana ada jalan keluar. Makin naik lagi tangga, oh di sana ada jalan keluar. Jadi makin bertambah umur makin bijaksana. Nah kebijaksanaan itu diberikan atau ditularkan kepada anak cucu. Kalau ada masalah tanya oma opa. Nanti oma opa kasih jawaban. Maka luar biasa kan? Perannya orang tua, orang yang sudah lanjut usia luar biasa. Maka bersukacitalah, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita di masa tua. Amin? Iya, nggak ada alasan. Makanya itu lagu himne tadi. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria, penuh. Tetap bahagia, tetap ceria karena tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Karena makin tua, makin banyak wawasan, makin banyak pengalaman hidup. Makin banyak keindahan dilihat, makin banyak mengalami karya Tuhan dalam hidupnya. Dan dengan demikian akan semakin membangkitkan semangat. Dalam percaya bahwa Tuhan akan menggendong terus sampai akhir hidup. Maka tetap semangat, selamat ulang tahun Oma Opa PKLU GPIP yang ke-10 tahun. Tuhan terus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan melakukan Gita Bakti 252. Berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia besertamu.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa untuk berita penguatan yang daripadamu. Menjalani masa tua, masa yang Tuhan izinkan karuniakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh merasakan luar biasa berkat karya semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kami, bagaimana kami boleh bekerja, kami boleh membangun rumah tangga, bagaimana kami boleh memiliki anak cucu, bagaimana kami boleh tetap memiliki kekuatan yang daripadamu. Bahkan memasuki masa lanjut usia pun kami masih boleh tetap berbuah, menunjukkan ketaatan hidup, meneladani ketaatan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami mengalami masa-masa sulit karena kelemahan tubuh kami, Tuhan memberikan kekuatan lawatan bagi kami sehingga sekalipun usia lanjut kami boleh tetap punya semangat dan kekuatan untuk beribadah. Kami boleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi keluarga, kekasih kami seisi rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah kami terus mengingat-ingat semuanya itu, sehingga terus membangkitkan sukacita dan syukur dalam hidup kami, berapapun tahun usia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama dalam ibadah PKLU ini. Akan kami bersyukur, kami boleh bersama-sama mengucap syukur dalam peringatan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10 GPIB. Terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Allah. Dan hamba berdoa Engkau memberkati semua yang beribadah, baik di gereja ini, semua yang bertugas, maupun yang berada di rumahnya masing-masing yang beribadah bersama. Tapi juga yang tidak dapat beribadah oleh karena keterbatasan atau halangan yang ada. Bapak tolong Engkau terus menjumpai, melawati, memberkati semua orang tua yang sudah lanjut usia. Berikan selalu kekuatan, semangat, sukacita di masa tua. Ketika dalam kelemahan tubuh, mari Bapak Engkau berikan kekuatan, kesembuhan. Engkau memberkati segala kebutuhan hidup. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua kami. Baik PKLU yang ada di Jemaat GPIB Batra Kasih maupun orang tua kami yang mungkin berada di rumah kami atau berada di kampung halaman. Kami percaya Tuhan tetap memberkati mereka semua. Sebagaimana janji firman-Mu, sampai putih rambut kami Tuhan tetap menggendong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi semua PKLU yang beribadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati seisi rumahnya masing-masing. Engkau memberkati suami atau istri, memberkati anak-anak, cucu, cece, keturunan-keturunannya. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, Engkau bukakan jalan keluar merurur apa yang Tuhan pandang baik atas segala kebutuhan hidup dan pergumulan mereka. Bahkan ketika kami masih mengalami masa sulit oleh karena pandemi ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, semangat bagi orang tua kami PKLU. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena perkenanan Tuhan, kami percaya satu waktu pandemi ini akan berakhir. Terima kasih ya Bapak. Biarlah ibadah yang kami lakukan, berita firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini boleh semakin membangkitkan sukacita dan syukur dalam kehidupan PKLU yang beribadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa Engkau memberkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Engkau memberkati petugas liturgi yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah ini. Memberkati pengurus PKLU tingkat Jemaat GPIB Batra Kasih yang mengambil bagian dalam liturgi, Bapak Thomson Waluyan bersama dengan Ibu Dina Tula Seket Danari. Engkau memberkati organis Bapak Eki Rumbu. Engkau memberkati kantoria Ibu Mariana Sahal. Engkau memberkati tim multimedia yang bertugas. Engkau memberkati koster yang mempersiapkan tempat ini. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Engkau ingatkan kami untuk terus bersukacita melayani Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan jeripaya kami tidak pernah sia-sia.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun kami beribadah online seperti sekarang, tapi hamba berdoa untuk semua program-program pelayanan khususnya PKLU tingkat jemaat. Tuhan terus memberkati. Semua boleh berjalan dan terrealisasi menurut apa yang Tuhan pandang baik. Dan Engkau terus memberkati jemaat-Mu, jemaat GPIB Bahtera Kasih secara umum. Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan pendeta yang ada. Bapak Pendeta Roberto Wage sebagai Ketua Majelis Jemaat, dan kemudian semua pendeta-pendeta yang bertugas yang Tuhan pakai untuk melayani juga di tengah-tengah jemaat ini. Engkau memberkati seluruh majelis jemaat, Engkau memberkati 6 unsur Pelkat, BPPJ, panitia, Engkau memberkati petugas-petugas, Engkau memberkati karyawan kantor, Engkau memberkati koster, satpam, dan semua yang Tuhan pakai dalam pelayanan di rumah gereja. Dan kami mau berdoa Tuhan, dalam ibadah PKLU ini, sebagai orang tua kami berdoa selalu untuk Presiden kami Bapak Jokowi, bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan selalu berikan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam menjalankan seluruh tanggung jawab di tengah-tengah bangsa ini. Terutama Tuhan pakai untuk menyatakan pemulihan Tuhan untuk pandemi yang sementara berjalan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah rasa syukur kami, inilah permohonan kami. Tetapi di atas semuanya ini, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dan terima kasih kami boleh bersuka cita bernyanyi bersama. Paduan suara yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Baik paduan suara Hawaiian PKLU Mentari Kasih maupun bersama dengan Bapak Rein Tanamal. Ia akan menyanyi solo. Engkau memberkati segala pujian, Engkau yang bertahta di atas segala pujian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan pujian bersama yang akan dibawakan secara solo oleh Bapak Rein Tanamal dengan judul lagu Damailah. Jiwaku, Tuhan Yesus mengasihiku. Bahagia hidupku, Yesus sungguh mengasihiku. Dimanapun berada takut, kemanapun ku melangkah takut, di daratan, di lautan, di udara, karena ku tahu Tuhan Yesus bersamaku. Dia baik, Dia baik, Yesus sungguh-sungguh baik bagiku. Oh, oh, Dia baik, Dia baik, Yesus
bersyukur, ku memuji, ku muliakan nama Yesus yang berkuasa dan yang kudus. Dengan lagu, dengan musik, dengan suara, Tuhan inilah persembahan syukurku. Dia baik, Dia baik. Yesus sungguh-sungguh baik bagiku. Oh, oh, Dia baik, Dia baik. Yesus sungguh-sungguh baik bagiku. Yesus sungguh-sungguh baik bagiku. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Sehari kita telah bekerja di dalam keterbatasan dan kekurangan kita. Namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kini saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah akan firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa, Engkau sungguh baik. Selalu
Mari saya jemput kita berdiri dan kita mendoakan akan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi, sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan, Engkau mengajar kami untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Dan kiranya persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berlimpah sukacita berdiam di dalam hatiku, bersuka karena Tuhan lekat di dalam hatiku. Sentosa meluap-luap terus di dalam hatiku. Sejak ku tahu Tuhan sangat sayang padaku. Pujilah atas kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus penebus. Anugerah keselamatan kekal ku terima untuk selama-lamanya. Dimuliakan namanya ajaib, puji Dia selalu, haleluya. Karena Yesus selamatku berdiam di hatiku. Lepaslah beban berat berdiam di dalam hatiku. Terhempas rantai dosa lekat di dalam hatiku. Hanyalah darah Yesus sanggup sucikan hatiku. Sejak ku ikut Tuhan kembali sayang padaku. Pujilah atas kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus penebus. Anugerah keselamatan kekal ku terima untuk selama-lamanya. Dimuliakan namanya ajaib, puji Dia selalu, haleluya. Karena Yesus selamatku berdiam di hatiku.
Kita akan mendengarkan warta Pelkat PKLU. Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Pagi ini ibadah PKLU sekalian dengan hari ulang tahun PKLU yang ke-10. Dan ibadah ini merupakan ibadah terakhir di tahun pelayanan 2017-2020 dan akan kepengurusan baru akan diteguhkan pada tanggal 25 Oktober 2020 hari Minggu. Kami atas nama kepengurusan mengucapkan banyak terima kasih kepada Oma Opa, Ibu Bapak, bagi anggota PKLU Mentari Kasih. Di tahun ini adalah tahun yang kami sama rasakan tidak dapat beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita beribadah. Dan saya berdiri sini atas nama Ibu Ketua yang tidak bersama-sama dengan kami sebab beliau masih berada di Manado. Pesan beliau hanya mohon maaf karena beliau masih berada di Manado, tidak dapat beribadah bersama-sama Opa, Oma, Ibu, Bapak yang kekasih. Beliau mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB. Tetap semangat dan sehat-sehat selalu, stay at home, dan ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada pesan dari Dewan. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas penyertaannya dan anugerahnya, kasih dan kemurahannya, sehingga pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 diharapkan Pelkat PKLU GPIB dapat memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11
ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang lahir tidak hanya dari jasmani yang sehat, melainkan juga jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini diperoleh hanya karena kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, melalui Roh Kudus yang telah diturunkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar terus menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 PKLU GPIB tahun ini dilakukan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, layar komputer, layar TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: jauhi kerumunan dan keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting di luar sana yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Kelima, jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami, Dewan Pelkat PKLU GPIB, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU Pelayanan segera dan bertanggung. Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudaraku, kita akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Mari semuanya berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah selesai. Selamat ulang tahun PKLU GPIB yang ke-10. Tetap semangat, sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Salam persekutuan.